Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya sebuah peradaban yang super maju dan cemerlang kok bisa meredup? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas jatuh bangunnya peradaban Islam. Tapi ini bukan opini loh ya, melainkan berdasarkan riset akademis yang benar-benar ngungkapin faktor-faktor di baliknya. Yuk kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah superpower bisa runtuh? Ini bukan cuma soal satu peradaban aja, tapi soal sebuah pola yang kayaknya terus berulang dalam sejarah. Anggap aja kita ini detektif sejarah yang lagi ngumpulin petunjuk buat mecahin misteri besar ini bareng-bareng. Oke, pertama-tama sebelum kita ngomongin soal kejatuhannya, kita harus paham dulu setinggi apa sih puncaknya. Zaman keemasan Islam, khususnya di masa dinasti Abbasiyah, itu bukan periode biasa. Ini tuh benar-benar salah satu puncak pencapaian peradaban manusia yang paling gemilang. Coba deh lihat bedanya. Jauh banget kan? Di satu sisi, kita punya era puncak kejayaan di mana dunia Islam jadi pusat inovasi global. Di sisi lain, periode setelahnya yang isinya cuma stagnasi dan perpecahan. Nah, jurang yang dalam di antara dua era inilah yang jadi pertanyaan besar kita. Apa yang sebenarnya terjadi? Sekarang kita masuk ke jantung permasalahannya. Riset yang kita bedah ini nunjukin sesuatu yang penting banget. Jauh sebelum ada guncangan dari luar, bibit-bibit kemunduran itu ternyata udah tumbuh subur dari dalam. Yuk kita lihat retakan-retakan internal ini. Para peneliti ini nemuin ada 5 area utama. Anggap aja nih kayak 5 retakan besar di fondasi sebuah gedung raksasa yang pelan-pelan tapi pasti ngerusak semuanya dari dalam. Nah, ini dia nih kerangka analisisnya. Riset ini ngebagi masalahnya jadi 5 dimensi, mulai dari politik sampai moral. Biar gampang, yuk kita fokus ke 2 retakan internal yang paling fatal, masalah di bidang politik dan intelektual. Faktor internal pertama, dan mungkin yang paling dasar, adalah perpecahan politik. Bayangin aja, pilar utama yang tadinya kokoh, tiba-tiba retak dan pecah. Kekhalifahan yang dulu jadi pusat kekuatan, pecah jadi kerajaan-kerajaan kecil yang malah sibuk saling sikut. Jelas ini ngabisin energi, ngabisin sumber daya, dan bikin mereka lemah kalau ada ancaman bareng. Jadi poin krusialnya di sini, mesin inovasinya macet. Praktek ijtihad atau berpikir kritis dan mandiri yang jadi bensinnya zaman keemasan, pelan-pelan malah dimatiin. Fokusnya geser dari penemuan-penemuan baru ke dogmatisme. Karena pada akhirnya, simpel kan? Kalau sebuah peradaban berhenti bertanya, ya dia berhenti tumbuh. Oke, setelah kita lihat fondasi di dalamnya udah rapuh, sekarang kita lihat gimana guncangan dari luar datang menghantam. Penting banget buat diingat. Serangan dari luar ini jadi fatal justru karena fondasi di dalamnya udah keropos duluan. Ada 3 gelombang besar yang datang dari luar. Perang salib, invasi Mongol yang brutal banget, dan terakhir kolonialisme barat di era modern. Masing-masing ini ibarat badai dahsyat. Tapi ingat, badai ini menghantam sebuah kapal yang emang udah bocor dari dalam. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh kasusnya. Baghdad. Dulu, Baghdad itu ibarat New York atau London di zamannya, pusat dunia. Tapi selama ratusan tahun, konflik internal bikin kota ini jadi lemah. Jadi pas bangsa Mongol datang di tahun 1258, mereka itu bukan nyerang raksasa yang lagi di puncak kekuatan, tapi raksasa yang sebenarnya udah sakit-sakitan. Dan skala kehancurannya, wah, ini susah banget buat dibayangin. Angka ini hampir 2 juta jiwa, ini bukan cuma statistik. Ini adalah pemusnahan sebuah pusat peradaban, pusat intelektual dunia pada saat itu. Benar-benar sebuah malapetaka. Oke, tadi kita udah lihat kejadian-kejadian besarnya. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam lagi ke struktur masyarakatnya. Sebenarnya ada apa sih di dalamnya yang bikin semua jadi rapuh banget? Secara sosiologis, ada 3 masalah besar. Pertama, struktur sosialnya jadi timpang banget, ada jurang yang dalam antara kaum elit sama rakyat biasa. Akibatnya, ya rakyat biasa jadi ngerasa asing, nggak punya suara. Terus, pas era modern, kebijakan kolonial malah memperparah keadaan dengan misahin ilmu agama sama sains, padahal dulunya itu satu kesatuan yang kuat. Kutipan dari salah satu ahli yang jadi rujukan riset ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan pas. Jadi, mereka terlalu asyik bernostalgia sama kejayaan masa lalu sampai lupa buat beradaptasi dan membangun masa depan yang relevan dengan tantangan zaman.
Oke, jadi kita udah kumpulin semua kepingan puzzle-nya nih. Perpecahan politik, kemandekan berpikir, serangan dari luar, sama kerusakan sosial. Sekarang gimana kalau kita coba satuin semua ini pakai sebuah teori besar dari seorang sejarawan legendaris? Kuncinya ada di satu kata ini, asabiah. Anggap aja ini kayak lem sosial atau semangat kebersamaan. Menurut sejarawan besar Ibnu Khaldun, asabiah inilah energi kolektif yang bikin sebuah kelompok bisa solid dan membangun hal-hal besar. Kalau asabiahnya kuat, peradaban itu maju. Tapi kalau mulai luntur, ya peradaban itu mulai goyah. Nah, dari konsep asabiah tadi, muncullah siklus ini. Dan kalau kita pikir-pikir, logis banget kan? Awalnya ada kelompok baru dengan semangat kebersamaan yang kuat. Mereka bangkit dan mencapai puncak. Terus, lama-kelamaan, kemewahan dan konflik internal bikin semangat itu luntur. Nah, di fase kemunduran inilah peradaban jadi rentan. Pola ini, wah, ini benar-benar cocok banget sama semua bukti yang udah kita bahas tadi. Jadi kesimpulan besarnya apa? Ternyata, kemunduran ini bukan salah satu pihak doang, bukan cuma gara-gara serangan dari luar atau cuma karena masalah di dalam. Tapi ini adalah interaksi beracun antara keduanya. Kelemahan internal itu ibarat ngebukain pintu lebar-lebar buat tekanan dari luar buat ngasih pukulan telak. Ini semua akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting banget. Kalau teori siklus ini emang berlaku universal untuk semua peradaban, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil buat dunia kita sekarang ini? Mungkin ya, cara terbaik buat ngacak kondisi kita sekarang adalah dengan belajar dari sejarah. Coba deh direnungkan.